Pembelajaran kelas rangkap, hakikat dan pengembangan. Pembelajaran kelas rangkap. Dosen pengampu, Afri Mardiko, MPD. Nama kelompok, Fajar Trinuryati, 20204064050003. Luli Aftikarnila, 20204064050006. Amelia Dewi, 20204064050011. Ibnu Arlangga, 20204064050012. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran kelas rangkap PKR? Pembelajaran kelas rangkap PKR adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga mengandung makna seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Mengapa PKR diperlukan? PKR harus dilaksanakan di setiap sekolah agar proses belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana biasanya. Ada beberapa alasan PKR ini harus dilakukan. 1. Letak geografis. Sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, permukiman yang berpindah-pindah dan adanya mata pencaharian khusus, seperti menangkap ikan, menebang kayu dan sebagainya, mendorong untuk menggunakan PKR. 2. Letak demografis. Untuk mengajar murid dalam jumlah kecil, apalagi di daerah pemukiman yang amat jarang, maka PKR dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis. Selain itu, di daerah perkotaan pun alasan demografis ini juga berlaku. 3. Kurangnya guru. Kurangnya guru ini biasanya terjadi pada sekolah yang berada di daerah terpencil, terbatasnya alat transportasi, alat dan media komunikasi dapat menciutkan nyali guru untuk bertugas di daerah terpencil tersebut. Belum lagi harga keperluan sehari-hari yang jauh lebih mahal daripada di daerah perkotaan, sementara besarnya gaji yang diterima tidak jauh berbeda. Hal inilah yang menyebabkan sekolah di daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik, sehingga mengharuskan guru yang ada di sekolah tersebut mengajar di banyak kelas. Maka dari itu PKR menjadi solusi untuk mengatasi sekolah yang kekurangan guru. 4. Alasan lainnya. Realita yang dihadapi seorang guru, baik ia mengajar di daerah terpencil maupun perkotaan, adalah menghadapi murid dengan tingkat kemampuan dan kemajuan belajar yang berbeda. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, ada kemungkinan seorang guru menghadapi murid lebih dari 40 atau 50 orang. Dalam konteks seperti ini, maka PKR dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat. Satu ruang kelas yang tadinya berjumlah 40 orang atau lebih, kemudian membagi murid tersebut menjadi 2 atau lebih subkelas yang terdiri dari 10 sampai 20 murid. Dengan demikian, penerapan PKR tidak hanya cocok untuk menggabungkan jumlah murid yang kecil dari berbagai tingkat kelas yang berbeda, tetapi juga memperkecil jumlah murid yang terlalu jumlah dalam satu kelas, dengan cara menempatkan mereka di dalam beberapa subkelas dengan tingkat kelas yang sama. 5. Adanya guru yang tidak masuk. Alasan ini tidak hanya berlaku bagi SD daerah terpencil, di kota besar pun juga berlaku. Seperti di Jakarta, musibah banjir dapat menghambat guru untuk datang mengajar. Guru yang tidak terkena musibah atau beruntung karena berumah tak jauh dari sekolah, harus mengajar kelas yang tidak ada gurunya. 6. Terbatasnya ruang kelas. Jumlah ruang kelas yang terbatas menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu bagi sekolah yang tidak memiliki ruang kelas lengkap dapat menerapkan pembelajaran secara PKR dengan model sesuai kelas yang dimiliki. Tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Di Jomtin, Thailand, pada tahun 1990, para ahli pendidikan, tokoh masyarakat, politisi dan pemerintah sepakat untuk mencetuskan sebuah deklarasi, yaitu Education for All atau pendidikan untuk semua orang. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan wajib belajar selama 9 tahun. Setiap anak Indonesia walaupun mereka berada di daerah sulit,
kecil dan terpencil harus dapat menyelesaikan SD, kemudian melanjutkan SMP. Dengan demikian, tujuan, fungsi, dan manfaat PKR dapat kita kaji dari berbagai aspek berikut. Quantity dan equity PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity, jumlah, dan equity, pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar, quantity. Bersamaan dengan itu, kita pun mampu memberikan pelayanan yang lebih merata dan adil, equity, hingga ke daerah pelosok dan kantong-kantong permukiman yang tersebar. Ekonomis. Dengan seorang guru atau beberapa guru saja proses pembelajaran dapat berlangsung. Begitu juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Dengan demikian, satuan biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat akan jauh lebih kecil. Bersamaan dengan itu, dengan jumlah dana pendidikan yang sama, peluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit, kecil, dan terpencil. Pedagogis. Sejak lama dan hingga saat ini, pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang mandiri. Lulusan kita dinilai kurang kreatif, pasif, dan mudah menyerah. Pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan PKR menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid. Murid yang pintar diminta untuk membantu murid yang ketinggalan. Murid-murid banyak diberikan tugas individual dan tugas kelompok kecil. Keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada anak-anak mereka berkurang. Kesimpulan, pembelajaran kelas rangkap adalah penggabungan sekelompok siswa yang mempunyai perbedaan usia, kemampuan, minat, dan tingkatan kelas, di mana dikelola oleh seorang guru atau beberapa guru yang dalam pembelajarannya difokuskan pada kemajuan individual para siswa. Dalam menerapkannya, guru harus menggunakan beberapa model dan hal itu perlu diperhatikan. Thank you.